Kita membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang kepada Prof Habibah di Dusun 5 Taburan ini, Desa Sukamakmur, Kecamatan Kota Baru, tepatnya di Masjid Haramain, yang mana Prof Habibah adalah rutinan untuk ke Kota Limbaru ini. Kadang 2 bulan bisa 3 kali, lebih banyak ya Prof, 3 tahun. Sibuknya luar biasa, tapi diatur selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bulannya Isra Mi'raj, Nabi Maghrib Salat, yang mana Prof Habibah berkunjung bersilaturahmi kepada para mu'alaf dan para pejuang Islam tentunya di Kota Limbaru ini, yang mana program Prof Habibah adalah senantiasa banyak memberikan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ilmu yang disampaikan Prof Habibah, apapun ceritanya, sholat yang utama. Itulah yang sering Prof Habibah gaungkan di Kota Limbaru ini, karena di Kota Limbaru ini memang tempat mu'alaf ya Prof. Mu'alaf semua ya, Bapak mu'alaf ya Pak ya. Nah, banyak mu'alaf di sini, Ibu ada yang mu'alaf baru Muharram semalam. Jadi tetap di Amaliyut banyak juga ya Prof. Ini bagi jauh ya macam manapun situasi kondisi, Prof tetap semangat. Inilah salah satu bentuk daripada peninjauan langsung dari Prof Habibah, langsung ditinjau sama Prof Habibah, yang mana harapan ke depan adalah kita makin semangat lagi Bapak Ibu menjalankan ibadah. Adapun sepatah 2 patah mungkin Bapak Ibu kita dengarkan dari Prof Habibah, sepatah 2 patah dari Prof Habibah, yang mana ini sangat bermanfaat dan sangat banyak daripada kemajuan yang didapat daripada masyarakat, diantaranya dari segi ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Prof Habibah dipersilakan Prof dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Dan para saudara-saudara sekalian yang hadir di tempat ini, pertama-tama mohon maaf agak terlambat kalau kami sampai hari ini, agak macet tadi di dalam Ustaz ya. Oke, sini. Kemudian maksud kedatangan saya kemari hanya ingin bertemu dengan saudara-saudara sekalian dan sedikit bersedekah keras. Hari ini adalah satu hari Mi'raj Islam, hari yang baik untuk bersedekah, dan sepatutnya dan mulai dari ini sebenarnya kita harus banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi ini bulan Rajab adalah bulan yang paling termasuk salah satu bulan yang baik untuk berdoa ya. Jadi kita sebagai umat Islam hendaknya jangan sekali-kali tinggal sholat, karena itu adalah tiang agama, katanya Ustaz kan? Ya. Jadi sholat itu apapun alasannya tak perlu sampai tinggal ya, bagaimanapun sibuknya, kalau bisa sholat di awal waktu lebih banyak ya. Kalau mampu lagi sholat sunnah yang perlu kita lakukan adalah tahajud malam ya, sepertiga malam, yaitu jamnya jam 1 sampai jam 4 sampai jam 4, kalau sudah nggak ada lagi satu waktu yang insya Allah dikabulkan oleh doa kita. Tapi banyak yang nggak sanggup bangun. Tapi saya rata-rata malam itu 90 jam saya bangunin, tapi alhamdulillah yang langsung respon sekitar paling banyak 40 orang. 40 orang. Jadi separuh hampir ya. Yang lain kadang-kadang udah jam 5 baru tahajudnya nggak ada lagi ya, udah habis. Udah lewat subuh. Hampir. Iya. Ya. Tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya ada semangatnya untuk beribadah saja sudah alhamdulillah. Nah, barangkali itu juga yang buat saya di usia hampir 90 masih bisa seperti ini. Tanpa kacamata ya. Iya. Nah, dulu pakai kacamata malah. Umur 40 kacamata, 50 kacamata jauh. 60, 65 saya lupa, terang balik dua-dua.
Ini kalau secara ilmu kedokteran tidak mungkin. Yang jawabnya cuma ilmu Allah. Itu mungkin karena Al-Quran tadi insya Allah saya baca tiap hari, tidak bersedekah sesuai dengan kemampuan kita ya. Tapi sedekah itu bukan hanya uang. Jadi kalau ada orang bilang saya nggak punya uang, mantan saya sedekah, salah. Sedekah itu tenaga juga sedekah, nasihat juga sedekah, ya, mengunjungi orang sakit dan sebagainya semua itu juga sedekah, silaturahmi, makan, pengajian segala macam. Jadi bukan sedekah itu semata-mata uang, nah itu salah ya. Jadi sedekah itu banyak macamnya. Jadi itulah barangkali yang sebanyak mungkin dapat kita lakukan, kita lakukan ya. Masih makan kucing juga pahala, karena kucing itu adalah salah satu binatang yang kita Rasulullah. Jadi barangkali kalau saudara-saudara, saudaraku yang baru masuk agama Islam, dengan Islam yang Arab, perlu dibaca buku barangkali ya. Bagaimana sebetulnya apa yang diwajibkan, apa yang sunat, apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang umat Islam. Jangan cuma Islam di KTP saja. Nah, takutnya itu yang banyak ini, maka sekarang banyak cobaan dibuat Allah ini. Di mana-mana banjir, banyak masalah bencana alam ya. Nah, kita lihat kasihan jadinya. Ya, tak secara apa ya, perhitungan tak mungkin pun jadi mungkin bencana itu datang terus menerus. Karena sekarang umatnya ini yang barangkali kurang ya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia. Nah, jadi inilah barangkali yang perlu kita laksanakan semampu kita. Sholat tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa duduk, tidur masih bisa sholat. Tak bisa ambil uduk, tayamum bisa. Tak bisa segala macam, kedip pun masih bisa hukumnya sholat. Nah jadi kalau kita pelajarin, agama Islam itu sebenarnya adalah agama yang paling sempurna. Karena di semua di situ dikaji dari sudut kesehatan, dari sudut rezeki dan segalanya ya. Jadi kalau kita betul-betul mau mempelajarinya, insya Allah kita tidak sampai kekurangan nanti istilahnya ya. Kalau untuk makan aja insya Allah bisa, untuk hidup pasti kita bisa. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak mau belajar gitu. Karena nggak ada orang yang terus pandai, kita sama-sama tahu untuk dilahirkan ya, supaya anak bayi sama-sama tahu, tapi hasilnya berbeda-beda setelah kita dewasa. Ini tergantung pada usaha kita dan doa kita. Nah ini yang barangkali perlu kita laksanakan sebelum terlambat, sebelum sampai ajal memanggil. Iya kan Ustaz? Nah, jadi barangkali cukup itu aja yang ibu sampaikan hari ini. Semoga saudara-saudaraku semua dapat melaksanakan yang terbaik untuk hidup di dunia, khususnya untuk bakal di akhirat. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.